sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Wahyu Judika Sejabat dengan NPM 2245200041 dari kelas 4 SIB. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Jaringan Komputer yang diampu oleh Bapak Mufriya Jatul. Adapun tugas yang saya kerjakan adalah mengenai proses pengkoneksian jaringan komputer menggunakan kabel LAN berjenis crossover dengan konektor RJ45. Adapun tujuan dari proses pembuatan video ini adalah untuk menunjukkan proses konfigurasi IP address dari perangkat server kepada perangkat klien, sehingga kedua perangkat tersebut dapat saling terhubung dan dapat melakukan sharing data. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam proses pengerjaan tugasnya. Oke, baik, langkah pertama yang akan saya lakukan untuk menghubungkan kedua perangkat ini yaitu menggunakan kabel crossover, di mana kita tahu bahwa kabel yang berjenis crossover ialah berfungsi untuk menghubungkan perangkat yang sama. Perangkat yang saya pilih adalah laptop, di mana laptop ini akan menjadi perangkat server dan laptop ini menjadi perangkat klien. Oke, baik, di sini saya akan mulai memasukkan RJ45-nya ke dalam port perangkat yang sudah tersedia. Biasanya port untuk RJ45 lebih besar dari port yang lainnya. Terakhir, di sini saya akan memasukkan RJ45 ke dalam port perangkat server. Untuk memastikan apakah kabel ini sudah terhubung dengan baik atau belum, kita dapat melakukan pengecekan melalui kontrol panel. Dan langkah ini harus dilakukan kedua perangkat, yaitu perangkat server dan perangkat klien. Oke, baik, jadi saat ini saya sudah berada di perangkat server, di mana di sini saya akan memilih menu kontrol panel, lalu kita memilih network and internet. Di sini juga kita masuk ke network and sharing center, kita klik change adapter settings. Di sini dapat kita lihat bahwa pada bagian Ethernet tidak ditemukan tanda silang. Yang dapat kita simpulkan ialah jika tidak ditemukan tanda silang pada bagian Ethernet, maka artinya kabel berhasil terhubung dengan baik. Dan cara ini kita lakukan di kedua perangkat. Oke, baik, jadi selanjutnya setelah koneksi fisik berhasil, saya akan melakukan konfigurasi IP address pada kedua perangkat. Caranya kita klik pada bagian Ethernet, kita masuk ke dalam properties, kemudian kita masuk ke Ethernet Protocol version 4, kita klik, lalu di sini kita akan mengisi IP address secara manual dengan contohnya 192.168.10.2. Kita tap, maka subnet max-nya juga akan otomatis terisi. Saat ini saya sudah berada di sisi perangkat klien dan di sini saya akan mengisi manual IP address dari klien dengan cara kita masuk control panel lalu memilih network and internet, lalu setelah itu kita klik network and sharing center, lalu di sini kita pilih change adapter settings. Juga pada bagian Ethernet kita klik dua kali, kita pilih properties, lalu di sini kita masuk ke Internet Protocol version 4. Pada IP address klien, saya akan mengisi 192.168.10, lalu 3. Lalu kita tap. Nah, di sini kita lihat bahwa subnet mask-nya juga akan otomatis terisi. Untuk selanjutnya kita klik OK. Lalu untuk melakukan pengujian pengkoneksian jaringannya apakah berhasil atau tidak, saya buka command prompt. Lalu saya menggunakan perintah ping untuk konfigurasi ke IP address si server, yaitu 192.168.10.2. Di sini kita lihat bahwa balasannya adalah replay, yang artinya pengkoneksian dari kedua perangkat itu sudah berhasil. Langkah selanjutnya setelah koneksi berhasil, saya akan melakukan proses sharing data, di mana si klien akan mengirimkan data ke perangkat server. Oke, baik, di sini saya sudah berada di perangkat klien, di mana klien akan mengirimkan data berupa folder kepada server. Untuk itu saya membuka File Explorer.
di mana sebelumnya saya sudah menyediakan data yang akan saya kirimkan ke server, yaitu sharing data Wahyu. Dan pada folder sharing data Wahyu terdapat satu file berupa gambar, dan ini yang akan saya kirimkan ke server. Untuk proses pengirimannya, saya klik kanan pada folder tersebut, lalu saya pilih properties, lalu saya klik tab sharing. Di sini saya klik share, lalu di sini saya akan memilih everyone, saya add, lalu untuk izin aksesnya saya pilih read and write. Kita klik share, lalu done. Lalu di advanced sharing ini kita juga boleh dapat klik share this folder. Oke, baik, untuk pengecekan apakah datanya berhasil dikirim atau tidak, kita lihat di sisi perangkat server. Jadi saat ini saya sudah berada di sisi server dan saya akan mengecek data yang sudah dikirimkan tadi. Saya akan masuk ke File Explorer, lalu saya masukkan IP address dari si klien, yaitu 192.168.10. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa data atau folder sharing data Wahyu sudah berhasil terkirim. Kita klik dan filenya juga ada. Baiklah, cukup sekian dari proses pengerjaan tugas jaringan komputer saya. Saya mohon maaf jikalau sekiranya ada kesalahan di dalam penyampaian atau penjelasan saya yang kurang jelas. Saya masih belajar dan terbuka untuk menerima kritik dan saran. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga kepada Bapak Nufria J. Purba. Sekian dari saya, Wahyu Judika Sejabat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.